اللهم صل وجهنا باليسر ولا تحرمنا بالإكثار ونسترزق طالب رزقك ونستعذب شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله الأرض والمن أمامك كما صمت وجوهنا عن السجود إلى لك فسن عن الحاجة إليك بوجودك وكرمك فضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الشيخ أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح جميع الأولياء هذه البلدة وجميع مشايخنا ومعلمينا وجميع الأولياء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح من عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يبلغ جميع مقاصدنا وحوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-khaliqil ma'bud dzil fadli wal ihsani wal karami wal jud وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على زين الوجود حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم البعث والخلود. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, segenap takmir musalla al-ikhlas, hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersama diberikan taufik, diberikan hidayah sehingga hati kita tergerak dan kita semua ringan untuk mendatangi dan menghadiri majelis yang kita yakin diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ketika kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu agama, menghadiri majelis yang diajarkan di dalamnya tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita semua jangan mau dilalaikan oleh setan sehingga kita tidak tergerak untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Karena itu diantara yang biasanya dilakukan oleh setan dalam menjerumuskan seseorang. Jadi cuma semangat ngaji tapi mboten semangat ngamalaken ilmu yang dia dapatkan saat ngaji. Karena yang terpenting itu bukan banyaknya ilmu, tapi yang lebih penting mengamalkan ilmu. Ilmu kata mboten diamalaken, maka tidak ada manfaatnya. Kalau diumpamakan kasyajari bila samar, seperti pohon yang tidak ada buahnya, paling tidak ya tadi kayu bakar. Oleh karena itu kita juga perlu mengingat hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya itu memperingatkan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi aja sampai kulon jenengan iki hanya terlena dengan hadis yang jelasaken fadhailul ilmi, keutamaannya ilmu, keutamaan orang berilmu, tapi kalau bisa satu paket hadis-hadis yang jelasaken bahayane tiyang boten ngamalaken ilmu niki kulon jenengan nggih kudu paham. Kita semua juga harus mengetahui para hadirin, sehingga kita ini ada perasaan takut paling tidak.
untuk tidak mengamalkan ilmu yang kita raih. Apa hadis tersebut diantaranya? Yaitu sabdanya Rasulullah SAW, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah baik, tidak tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya orang tersebut bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semakin jauh. Berarti dari hadis ini bisa kita pahami ya, orang itu semakin dekat kepada Allah bukan dengan tambahnya ilmu para hadirin. Jenengan iki tambah celak teng Gusti Allah, tambah angsal rahmati Gusti Allah, angsal barokah, angsal banyak anugerah dari Allah, bukan dengan tambahnya ilmu tapi dengan tambahnya amal soleh yang dilandasi ilmu. Niku sing kudu dipahami. Mangkane masih ilmune kuatane kaya apa, lek perlu hafizul Quran, apal ewonan hadis. Tapi kalau nggak diamalkan, habaan mansura, sia-sia, tidak ada artinya. Lu kata tiang-tiang non muslim niku misionaris niku apal Quran nggak ada. Ono sing apal Sahihul Bukhari ono. Tapi mboten iman teng Gusti Allah. Napa manfaat ilmune? Napa angsal derajat teng ngersane Gusti Allah kaya ngoten. Napa mlebet swarga? Mboten para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Iblis niku alim, tapi mboten ngamalaken ilmune. Dilaknat dan turunannya pun dilaknat dan nantinya abadi di dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu Al-Imamul Ghazali teng awal kitab niki doktrin terus teng kula jenengan. Kongkon ngelurusno niat, katanya ngaji lurusno niat. Perbaiki niat. Wis aja ngarep-ngarep liyane, wis sing diarep niku ridhone Gusti Allah. Sing dianggep sing diarep-arep niku pangkat teng ngersane Gusti Allah. Lek pangkat teng donya niku 5 tahunan para hadirin, kadang-kadang durung tutuk mudhun mlebu penjara. Lah ngoten ah. Aja ngarep-ngarep donya ditinggal. Sampeyan duwe dhuwit piro sih di ATM? Duwe 10 M. 20 M mati. Saripis gak digawe nang kuburan. Saripis gak digawe nang kuburan. Sudah, jangan ada keinginan untuk yang sementara. Yang kita kejar itu kenikmatan yang abadi nanti. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sana abadi semuanya para hadirin. Lek teng donya sementara kabeh. Jenengan nomi sementara. Sapa sing nom terus? Dolekno siji wis pesona candi 7 kene nom terus, gak tuwek-tuwek, gak ono. Awet muda iya, awet muda. Mari ngono ya legre kan ndak padha. Tetep mari ngono tuwa gak iso direm. Sepuh niku mboten saged direm. Sementara, muda itu sementara, sehat sementara. Sapa sing sehat terus ini? Ono sing sehat terus nih. Mesti ono ae jenenge penyakit. Apa maneh lek wis 40 mendhuwur 50 macam-macam wis sambatane niku macam-macam misal. Jadi serba sementara kalau di dunia ini. Uripe ya sementara, mari ngono ya mati. Iki sing hadir merindili situ-situ maneh.
tinggal tunggu waktu semuanya. Oleh karena itu dalam segala hal, khususnya kita dalam beribadah termasuk ngaji koyok ngeten niki, jangan punya niat-niat yang lain kecuali yang kita minta semuanya adalah untuk akhirat kita. Kita cari ridhonya Allah, rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, pangkat di sisi Allah, derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku didoktrin kula jenengan kada Imam Al-Ghazali, niate dikencengno. Mari ngono selain niate dikencengno didoktrin malih, amalno. Karena termasuk kelemahan umat Islam zaman sak mangkin iki cakang ngaji tapi males ngamalno. Ini fakta para hadirin. Oh, pengajian ndi-ndi kuwata sing hadir. Rame sing hadir pengajian itu. Istiqomah teko. Kadang-kadang Masya Allah tepak dikei pengajian itu komentar betul sampai ngomong ngono, semangat saking semangatnya betul, tapi yang ngono buyar gedabrus gak dilakoni. Kata sing kaya ngoten niku. Kadang-kadang dielingno ojo ngrasani, yo sik ngrasani gak mari-mari. Kan ngoten. Dielingno duwe wong tuwa sing hormat, birrul walidain, yo tetep kadang ndak dilakoni si ukukul walidain, masih kasar, nggak punya adab kepada orang tua. Sing wedok buka aurat dielingno tutupen aurate, yo tetep buka aurat. Jadi kekurangan umat Islam di zaman sekarang ini yaitu tadi semangat ngaji tapi males ngamalaken ilmu. Oleh karena itu mari ini kita didoktrin sama Al-Imam Al-Ghazali. Yo nopo carane lek supaya kula jenengan niki selain semangat ngaji nggih semangat tergerak terus untuk ngamalkan ilmu. Lah niki hadis-hadis sing jelasaken nggih bahayane tiyang boten ngamalaken ilmu niki nggih penting untuk dipelajari. Oleh karena itu ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Termasuk hadis wau niku. Orang yang tambah ilmu tapi tidak tambah baik, boten tambah taat dumateng Gusti Allah, maka bukan semakin dekat kepada Allah tapi sebaliknya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Hurairah riwayat At-Tabrani ya, riwayat At-Tabrani dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Termasuk orang yang paling keras menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari kiamat, yaitu orang yang alim tapi tidak bermanfaat ilmunya. Alim tapi ilmunya boten manfaat, boten dilampahi, boten diamalaken. Niku termasuk orang yang paling menerima azab keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari kiamat. Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki Kanjeng Nabi niki paling alime manusia yang alim. Boten enten sing ilmune niku ngungguli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya para nabi dan para rasul yang lain jauh di bawah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi niku tasik ndonga para hadirin.
Kanjeng Nabi niku sering dalam doanya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan doa ini tujuannya Kanjeng Nabi ngajari kula jenengan umat ngajari kula jenengan umat karena isi doa ini semuanya insyaallah lek teng Kanjeng Nabi pun aman niki insyaallah. Boten terjadi teng Kanjeng Nabi niki. Cuma ini ta'liman li ummati. Tujuane Kanjeng Nabi maca donga niki ngajari kula jenengan ummate agar kita juga berdoa dengan doa ini. Apa doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, saya berlindung denganmu. Niki jenengan catet, niki namine donga ingkang warid saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita berdoa itu para hadirin, paling afdolnya donga sing diwaos niku doa yang ada dalam Al-Qur'an. Donga-donga sing teng Qur'an niku wonten niku panjenengan donga sae. Berikutnya yang paling afdol yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang diajarkan para sahabat, para tabi'in, para aulia, para solehin, itu bagus untuk kita baca. Lah niki salah setunggal donga sing langsung diajaraken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya berlindung denganmu dari ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi nomor setunggal Kanjeng Nabi berlindung saking ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu dipelajari tok boten diamalaken, atau ilmu-ilmu yang memang ketika dipelajari tidak ada manfaatnya, tidak memperbaiki akhlak. Dari ilmu-ilmu yang seperti itu Nabi berlindung, ya. Atau ilmu-ilmu yang dilarang untuk dipelajari dalam syariat, ya, ilmu hitam lah kalau bahasanya kita. Berlindung dari itu, jok sampai belajar ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu santet lan sak lintune. Jadi itu yang dimaksud min ilmin la yanfa, bisa ilmu yang tidak diamalkan, ya, ilmu agama tapi mboten dilampahi, kelakuane mboten sesuai kali ilmu ero wajib gak dilakoni, ero haram sik diterjang, niku termasuk ilmun la yanfa. Kanjeng Nabi berlindung dari ini, min ilmin la yanfa. Atau ilmu yang tidak boleh dipelajari dalam syariat, ilmu hitam tadi, ilmu sihir, ilmu santet lan sak lintune. Atau ilmu-ilmu yang tidak ada fungsinya untuk memperbaiki akhlak, niku termasuk Kanjeng Nabi berlindung daripada itu. Wa qalbin la yakhsha, nomor kali Kanjeng Nabi dongane niki berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Tidak khusyuk ini artinya al-qalbul qasi, hati yang keras, mboten saged dinasehati, dielingno ngangge Quran, dielingno ngangge hadis, diwedeni neraka ndak wedi sian, ndak gelem berubah, ndak gelem tobat. Nah, gak iso dikandani, niku namine al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati yang keras itu kalau katanya Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Zubat, wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasi. Hatinya manusia yang paling jauh dari rahmatnya Allah yaitu hati yang keras. Jadi diparingi Quran mendal, paringi hadis nggih mendal, paringi nasihat mendal, gak iso dikandani. Naudzubillah min dzalik, lek kaya ngoten niku. Lek kaya ngoten niku berarti kan harapan tobat saking kelakuan sing boten sae tipis ya para hadirin.
Lek pun harapan tobaté tipis niku berarti kemungkinan besar pejane niku suil khotimah. Lho napa sing saged nyebabaken ati kaya ngoten niku? Boten khusyuk, menjadi al-qalbul qasi, hati yang keras. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Nuruti syahwat, nuruti nafsu ngelampahi maksiat. Syahwatun nafs ma'adzunub, nuruti nafsu ngelampahi sing boten sae kali terus-terusan ngelampahi dosa niku sing nyebabaken atine menungso atos keras. Nabi berlindung dari itu para hadirin. Wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Yang ketiga, Nabi Muhammad berlindung dari amal yang tidak diangkat, la yurfa, tidak diangkat. Artinya tidak diangkat itu apa? La yukbal, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal sing boten keterami, percuma gila kula jenengan ibadah kesel pisan nggih. Susah payah kita ibadah ternyata kok mboten diterima kali Gusti Allah. Nggih, percuma para hadirin. Rugi kula jenengan. Oleh karena itu di antara doanya Nabi Muhammad ya yang selalu beliau baca, beliau berlindung kepada Allah dari amal yang tidak diterima. Lho yo napa supaya amal kula jenengan iku keterima? Nggih nomor setunggal, ketika kita beramal ibadah sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ngaji ilmu fikih niku penting. Lek mboten gak ada kesempatan ngaji, lek enten sing kurang jelas tanya. Nih, jangan sampai kita sholat ini asal sholat, jangan sampai puasa asal puasa, jangan sampai bayar zakat mengeluarkan zakat asal mengeluarkan, jangan sampai berangkat umroh asal berangkat, jangan sampai melaksanakan haji asal haji, jangan sampai kita melakukan muamalah jual beli lan saklintune asal-asalan. Semuanya ada tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melaksanakan sesuai prosedurnya, maka itu berarti sudah sah. Lek mboten sesuai prosedure niku namine mboten sah. Lek mboten sah ndak kathik didelok niate, masih ikhlas lek pun mboten sah niku ikhlas. Mboten keterami ora. Panjenengan salat ikhlas wis gak kepingin dilem wong, ndak kepingin apa, lillahi taala khusyuk salate. Lek perlu salate niku setengah jam gak mari-mari. Tapi tiap salat ndak kathik maca Fatihah. Karena ndak ngaji. Ya napa kira-kira? Ya mboten sah, masih ikhlas, masih khusyuk. Wong ndak tepak carane. Rukune kurang. Mangkane lek kepingin amal diketerami niku nomor setunggal nggih ngaji, ilmune ibadah sing dilampahi. Nomor kali lek kepingin keterima makbulun indallah, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa du'ain la yusma'. Wa du'ain la yusma'. Kanjeng Nabi niku berlindung dari doa yang tidak didengar, artinya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai la yustajab, doa yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita rasakan para hadirin ya. Kula jenengan kadang-kadang donga niku gak ketrima rasane iki. Tapi nggih monggo tetep husnudzon dumateng Gusti Allah. Kemudian sebab-sebab agar doa kita diijabahi oleh Allah itu lakukan. Napa kuncine lek kepengin donga niku diijabahi Gusti Allah? Panganane sing halal. Teng hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah niku diceritakan Kanjeng Nabi niku nyeritakaken summa dzakara rajul. Nggih.
yutilus safar ash'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kanjeng Nabi cerita ada orang melakukan perjalanan jauh, tiyang niku lek musafir ado biasanya dungane mustajab sampai acak-acakan ya, apa istilahnya, kotor semua badannya, rambutnya ini berdebu dari jauhnya perjalanan. Kemudian dia menengadahkan atau mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, ya Rob ya Rob. Tapi orang ini makanannya haram, pakaiannya haram, isi perutnya semua yang masuk ke dalamnya itu haram, rizki sing boten halal kabeh sing yang dia dapatkan. Katanya Nabi, fa'anna yustajabu lahu, dari mana doanya dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lek kepingin donga mustajab, monggo berusaha rizkinya itu dibersihkan, ojo sampai sing boten halal nggih, sing melebet teng kula jenengan. Nomor setunggal. Nomor kali sing fokus sing khusyuk, innallaha ta'ala la yakbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah itu tidak akan menerima doa dari hati yang lupa, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Donga dumateng Gusti Allah tapi pikirannya pikiran tuku, donga tapi kepikiran neng pasar, kepikiran nota, repot lek kaya ngoten niku. Dadi lek kepingin donga ketrame niku sing fokus sing khusyuk. Selain makanan yang halal tadi para hadirin, insyaallah diterima. Allah sudah janji ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku terima doa kalian. Nggih. Tapi nggih ngoten niku sebab-sebab supaya diijabahi donga niku dilampahi. Lho, papat-papat niki lek Kanjeng Nabi pun aman kan nggih. Lek Kanjeng Nabi niku ilmune manfaat, atine khusyuk, amali ketrami, dungane mustajab. Ini doa tujuannya ngajari kula jenengan umati, monggo sing sering-sering donga, berlindung dari 4 hal ini ya, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Paling tidak monggo diniati, lek dereng ngapal, lek sakit niki dicatet, tiap mantune sholat 5 waktu kalau bisa kita amalkan doa ini, kita baca ya, ittibaan, ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan barokah Fatihah untuk yang meninggal dunia, Bapak Eko Susanto. Annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yataghasyahu birrahmah wal maghfirah wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la yaj'al qabrahu hufran min hufarin nar ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk yang sedang sakit, Bapak Priyanto, annallaha yashfihi wa yu'afihi wa yarzuqhu kamalas sihhah wal afiyah adh-dhahirah wal batinah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا. لوالدينا
Bismillahirrahmanirrahim.